dengerin Jateng dari mana saja. Selamat siang Kang Mas Mbak Yu. Ketemu lagi bareng sama Sita ya. Dan siang hari ini Kang Mas Mbak Yu, kalau Kang Mas Mbak Yu udah lihat di Instagramnya Jateng Radio, pasti udah tahu kalau siang hari ini Sita gak sendirian, karena Sita bakal ngobrol bareng sama teman-teman dari Undip. Nah, kira-kira kita bakal bahas soal apa sih hari ini? Tapi kita sebelum itu kenalan dulu nih sama yang sudah hadir di studio. Hai, selamat siang. Halo Kak Sita, selamat siang. Udah ada 2 orang yang sudah menemani Sita siang hari ini nih Kak Mas Bayu. Mungkin biar kita makin dekat, makin kenal, kita kenalan dulu satu-satu ya. Ini mau dari siapa dulu nih? Boleh dari mana nih Kak? Atau Humimpa dulu deh, Humimpa. Oke, dari siapa dulu? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Halo Kang Mas Mbak Yu, pemirsa Jateng Radio. Perkenalkan, aku Yumi dari Panitia Gemakan Aksi dari Ilmu Komunikasi Undip. Dan aku hari ini gak sendiri, aku ditemenin juga sama teman aku, ada Nara. Halo Kang Mas Mbak Yu, perkenalkan aku Nara. Aku juga dari Ilmu Komunikasi Visip Undip, yang sama dengan Yumi akan ngobrol-ngobrol bareng Kak Sita di siang hari ini. Oke, jadi sudah ada di studio hari ini Kak Yumi dan juga Kak Nara. Kita bakal ngobrol. Tadi udah disebutkan kegiatannya sama Kak Yumi ya, yaitu Gemakan Aksi. Nah, mungkin Kang Mas Bayu juga kepo nih, Gemakan Aksi itu apa sih? Nah, kira-kira nanti buat Kang Mas Bayu yang mau tanya-tanya seputar kegiatan Gemakan Aksi, nanti boleh banget ya. Mumpung ada Kak Yumi sama Kak Nara di sini ya kan, boleh ya tanya-tanya ya? Boleh banget dong. Boleh banget. Nanti bisa langsung aja Kak Mas Bayu ke WhatsApp kita 081399659922. Sambil nunggu pertanyaan dari Kak Mas Bayu, nanti kita break sejenak. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Jateng Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Nah, ini belum di-spill nih tadi, Gemakan Aksi. Kan Kak Mas Bayu juga pengen tahu ya, kira-kira Gemakan Aksi itu kegiatan apa sih kalau boleh tahu? Nah, silahkan dijelaskan Kak Yumi atau Kak Nara nih? Mungkin dari aku Kak. Oke, boleh. Kang Mas Bayu, kira-kira apa sih Gemakan Aksi itu? Kalau misalkan kita dengar kata Gemakan Aksi, Mas Bayu itu adalah akronim sebenarnya, Generasi Muda Kekinian Anti Korupsi. Oke, gitu, jadi disingkat Gemakan Aksi gitu ya. Aksi, betul. Terus? Nah, Gemakan Aksi ini merupakan acara kolaborasi dari mahasiswa Ilmu Komunikasi Undip bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan edukasi terkait pendidikan anti korupsi Kak. Nah, kalau misalkan nih kita bahas tentang korupsi atau koruptif, pasti arah pikiran kita terjadi di institusi pemerintah atau mungkin di pejabat-pejabat besar. Padahal nih Kak, kalau misalkan korupsi itu tuh nggak cuma bisa terjadi di lingkungan yang atas-atas aja. Kayak dari kita mahasiswa atau mungkin pelajar, itu juga berpotensi untuk ada bibit-bibit korupsi di dalamnya. Nah, untuk itu Gemakan Aksi di sini ingin mengajak adik-adik semua, khususnya pelajar usia SMP, SMA, dan SMK untuk mempelajari kiranya apa sih korupsi itu dan apa mungkin diri kita ini pernah melakukan tindak koruptif atau jangan-jangan kita udah terindikasi nih sama bibit-bibit itu. Nah, kita mau ngajak mereka untuk menjelajah bareng lah Kak, praktik korupsi yang ada di sekitar lingkungan terdekat kita, khususnya lingkungan sekolah dulu Kak. Oke, jadi utamanya adalah untuk mengedukasi gitu ya. Karena mungkin tanpa sadar kita juga sudah melakukan hal-hal korupsi gitu ya. Misalnya kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan, pakai nyogok uang lah, makanan lah gitu ya. Itu paling sering ya kayaknya ya. Oke, wow. Nah, ini mungkin dari Kak Yumi dan juga Kak Nara nih juga pastinya ada persiapan tersendiri gitu kan untuk kegiatan ini. Kalau boleh tahu nih persiapannya udah sejak kapan sih buat Gemakan Aksi ini? Oke, kalau untuk persiapan acara ini ya Kak, sebenarnya kalau untuk proposal atau perencanaannya sendiri itu udah mulai dari sekitar akhir Mei atau awal Juni gitu, karena awalnya Gemakan Aksi ini tuh dibuat untuk ikut lomba gitu di salah satu lomba tahunannya KPK, yaitu Anti Corruption Film Festival gitu. Jadi ada lomba untuk kita membuat proposal event screening film. Nah, jadi muncullah ide akhirnya dari saya dan beberapa teman-teman lainnya untuk membuat acara Gemakan Aksi ini gitu Kak. Terus kalau untuk persiapan eventnya sendiri itu kita udah mulai dari akhir Juni atau akhir Agustus gitu, dan kita tuh kemarin sempat ke beberapa sekolah-sekolah juga, beberapa SMP dan SMA di Semarang untuk mengadakan roadshow gitu Mbak. Jadi
kita membuat mengajarkan gitu ke anak-anak SMP SMA ini untuk beberapa tips-tips pembuatan film gitu, karena kan kita acaranya berhubungan dengan film. Terus kita juga mengajarkan beberapa hal tentang penerapan anti korupsi gitu, yang jadi dua-duanya jadi tujuan dan poin utama gitu di acara Gemakan Aksi ini. Oke, dan untuk kegiatan Gemakan Aksi ini apakah ada kayak rangkaian kegiatannya gitu atau seperti apa? Ada. Oke, mungkin boleh dijelasin kira-kira rangkaian kegiatannya apa aja sih? Rangkaian kegiatan Gemakan Aksi itu cukup banyak, tapi kita bakalan kemas dengan cara yang asik, berupa permainan seru yang cocok banget untuk pelajar SMP, SMA, pelajar SMK juga. Nah, apa aja sih kegiatannya? Kegiatannya yang pertama, kita bakalan ajak semua peserta untuk menjelajahi lorong. Lorong itu merupakan labirin praktik korupsi yang mungkin bisa jadi terjadi di diri kita sendiri. Lalu setelah kita menjelajahi lorong, kita akan disambut dengan pergelaran seni, yaitu monolog tentang korupsi juga. Kemudian setelah itu kita akan ajak teman-teman untuk nonton bareng film anti korupsi yang langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Kak. Kemudian untuk selanjutnya itu ada talk show. Di situ kita akan ngobrol-ngobrol bareng bersama dengan Satgas KPK dan juga sutradara nasional yang akan membahas lebih lanjut mengenai makna dari film dan juga pembuatan film itu sendiri, Kak. Oke, ternyata cukup panjang ya. Ada lagi? Setelah itu masih ada. Masih ada. Apa nih? Boleh dilanjut nih. Ada apa lagi nih, Kak Yumi? Setelah nonton film bareng nih, bakalan ada tadi kayak kata Nara, bakalan ada talk show. Dan setelah itu peserta juga akan kita ajak untuk berdiskusi secara aktif. Jadi nanti akan ada sesi FGD-nya, Focus Group Discussion. Jadi peserta akan kami bagi jadi beberapa kelompok dan nanti akan ada beberapa pertanyaan gitu yang kami berikan untuk bisa mengasah pemikiran para peserta. Seperti itu, Kak. Oke, dan dari seluruh rangkaian kegiatan ini apakah dilakukan dalam satu hari atau gimana nih? Dalam satu hari, Kak. Dalam satu hari, which is tanggal berapa tuh? Tanggal 19 Oktober 2024. Hari 19. Sabtu, minggu depan. Hari Sabtu ya, cocok banget lah, liburan ya kan. Hari Sabtu 19 Oktober, ini kira-kira tempatnya bakal diadain di mana sih? Tempatnya bakal diadain di Aula Soekarno di gedung BPPMP yang ada di Banyumanik. Oke. Jadi mungkin nanti buat Kang Mas Bayu yang pengen ikutan ya, di tanggal 19 Oktober di gedung BPPMP Provinsi Jawa Tengah di Banyumanik ya. Kak. Nah, ini kalau buat Kang Mas Bayu yang pengen ikutan, apakah harus daftar dulu atau gimana nih? Harus daftar dulu, Kak, lewat link yang sudah kami sediakan. Mungkin dari Kang Mas Bayu juga bertanya-tanya ya, Yum, kira-kira daftarnya di mana sih? Kemana? Nah, buat Kang Mas Bayu bisa langsung kepoin Instagram kita di @gemakan.aksi, karena di situ bakalan ada update info-info terkait venue dan juga terkait bagaimana kegiatannya, dan juga link pendaftarannya juga ada di situ, Kang Mas Bayu. Oke, jadi lengkap ya. Lengkap banget, betul. Jangan lupa di-follow Kang Mas Bayu di gemakan.aksi. Mumpung masih 9 hari lagi, pastinya nanti bakal banyak banget hal-hal yang diupdate seputar kegiatan Gemakan Aksi di Instagram ya. Jadi jangan lupa di-follow Kang Mas Bayu biar nanti bisa tahu menjelang hari H kira-kira apa aja sih yang perlu dipersiapkan gitu ya buat ikutan kegiatan Gemakan Aksi ini. Kegiatan ini tuh kenapa sih kok alasannya akhirnya diadakan gitu ya. Nah, terus tadi sempat di-mention juga sama Kak Nara sama Kak Yumi kalau pesertanya ini ditargetkan siswa SMP dan juga SMA. Nah, ini kira-kira ada alasan khusus gak sih kenapa kok yang dipilih pesertanya target audiensnya ini SMP sama SMA dan juga SMK? Kenapa nggak mahasiswa, mahasiswi gitu ya, yang mereka kalau ngomongin soal korupsi itu kan pasti lebih kritis, lebih punya banyak pendapat gitu ya. Nah, ini kenapa kok dipilihnya audiensnya SMP sampai SMK? Oke, jadi kenapa sih alasannya Gemakan Aksi ini tuh menargetkan siswa-siswi SMP dan juga SMA sederajat? Alasan utamanya itu karena kami ingin menanamkan nilai-nilai integritas dan juga pendidikan anti korupsi itu sedari dini gitu. Karena untuk siswa-siswi SMP, SMA sederajat ini kan juga sudah mulai bijak lah ya untuk menentukan mana sih tindakan yang baik dan benar dan mana yang buruk kayak gitu. Dan sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari mungkin anak-anak SMP atau SMA itu melakukan beberapa tindakan yang mungkin kesannya sepele gitu, tapi sebenarnya merupakan bibit-bibit korupsi gitu ke depannya. Contohnya misalkan kayak menyontek, atau mungkin titip absen, atau mungkin bikin surat sakit tapi sebenarnya nggak sakit. Kan itu sebenarnya mungkin hal-hal yang
mungkin beberapa pernah melakukan gitu ya, dan anggapannya mungkin itu sesuatu hal yang remeh, tapi lama-kelamaan itu bisa menimbulkan perilaku korupsi yang lebih besar gitu ke depannya gitu. Kalau dari Kak Nara gimana Kak? Betul Kak, kurang lebih sama dengan Kak Yumi. Untuk itu kita menargetkan siswa SMP, SMA, dan SMK sederajat itu karena mereka itu poin utamanya untuk membangun etika dan integritas sejak dini sih Kak. Karena bisa kita lihat dari pendidikan yang ada di sekolahnya itu, mereka sudah ada pendidikannya, khususnya pendampingan tersendiri terkait pendidikan anti korupsi. Cuman dalam keberjalanannya saat kita juga melakukan roadshow dan kita observasi di sana, ternyata mereka hanya sekedar belajar melalui modul-modul saja atau mungkin pendidikan formal lah Kak istilahnya. Jadi belum ada pendidikan yang mengenalkan secara langsung tentang praktiknya loh, praktisnya yang mungkin pernah kalian lakukan yang kita tidak sadari gitu Kak. Kayak misalkan tadi contoh yang Kak Yumi sebutin tadi, terus juga misalkan kita makan gorengan 3 bayar 2, itu kan contoh nyata banget ya Kak. Kalau misalkan ke kantin, ke warung, ambil gorengan 3, Bu, tadi bayarnya 2. Itu kan Kak poin utamanya. Jadi buat ngebangun integritasnya supaya dia lebih sadar dan dia tahu kalau ini tuh tindakan korupsi loh, yang pernah aku lakukan atau yang pernah temen aku lakukan atau yang pernah kita saksikan bersama gitu. Oke, jadi biar nggak dibiasain sedari dini ya hal-hal negatif yang berpotensi nantinya di masa depan tuh udah biasa kok kayak gitu, nanti malah melakukan hal-hal yang lebih besar gitu ya. Oke, baik. Nah, ini berarti kira-kira untuk target peserta gitu ya, ada nggak sih dari teman-teman ini target peserta yang bakal mengikuti Gemakan Aksi ini? Target peserta dari Gemakan Aksi ini kurang lebih 250 Kak. Oke. Tapi untuk saat ini antusiasmenya sudah luar biasa. Kita sudah mulai memenuhi setengah dari kuotanya lah Kak. Maka dari itu buat Kang Mas Bayu nih yang mau ikutan acara kita, sangat dipersilakan dan sesegera mungkin, karena itu bener-bener limited kuotanya dan terbatas banget. Nanti kalau misalkan ketinggalan kan sayang ya Kak. Eman-eman ya. Iya bener Kak, eman-eman. Ini juga terbuka buat semua SMP dan SMA yang ada di Semarang gitu, baik SMA, SMK atau SMP sederajat, pokoknya boleh banget buat ikutan acara ini gitu. Karena kita juga spoiler dikit bakalan bagiin banyak hadiah-hadiah menarik juga buat peserta-peserta yang ikut. Biar bikin makin semangat gitu kan. Jadi buruan Kang Mas Bayu buat yang belum daftar, segera bisa langsung aja ke Instagramnya gemakan.aksi. Oke. Nah, ini tadi ada yang tanya juga, kira-kira kalau mau ikutan ini, daftar itu ada biaya kontribusinya nggak sih buat yang mau ikut? Oh, tentu tidak ada. Acara kita beneran gratis tanpa dipungut biaya. Jadi udah bisa dapat hadiah menarik, terus nanti dapat konsumsi juga, terus bisa berinteraksi dengan berbagai narasumber yang kece-kece, dan itu semua gratis tanpa dipungut biaya. Oke, jadi kalau nanti semisal Kak Mas Bayu menemukan di luar sana ada kegiatan Gemakan Aksi bayar sekian, jangan dipercaya ya, karena ini gratis. Kang Mas Bayu tidak dipungut biaya, dan pastinya nanti Kang Mas Bayu bisa mendapatkan insight-insight setelah mengikuti kegiatan ini gitu ya. Dan dari teman-teman panitia sendiri nih, pastinya ada apa ya, kayak goals atau ekspektasi gitu ya tentang kegiatan Gemakan Aksi ini. Nah, kalau dari Kak Yumi sama Kak Nara ini kira-kira ekspektasinya buat kegiatan ini nantinya apa nih Kak? Kalau untuk ekspektasi kita terkait acara Gemakan Aksi ini, pastinya untuk mencapai tujuan dari kenapa kita menyelenggarakan acara ini sih Kak. Pastinya untuk memberantas semua bibit-bibit koruptif yang ada di sikap-sikap siswa SMP, SMA, dan SMK sederajat itu. Nah, untuk ekspektasinya semoga karena ini acara pertama yang pendidikan anti korupsi yang di luar di sekolah, dengan event screening film khusus untuk mereka-mereka pelajar-pelajar, semoga harapannya bisa menjadi transfer learning lah Kak, yang gak dipaksakan dan menyenangkan, dan juga jadi metode pembelajaran baru yang mengasyikkan. Jadi nggak cuman hafalan-hafalan modul, tapi kita juga bisa loh belajar lewat nonton dari film-film
anti korupsi atau mungkin film-film edukasi lainnya. Oke, kalau dari Kak Yumi ada nggak di ekspektasinya buat kegiatan ini? Iya, tentunya sama ya dengan Kanara. Terus mungkin tambahannya karena kita kan bahan utama pembelajarannya film ya. Di sini diharapkan nanti adik-adik peserta yang ikut itu bisa lebih relate gitu, tersentuh emosionalnya dari film-film yang ditonton. Terus bisa memahami bagaimana sih kita itu bisa menerapkan integritas dan mencegah sikap anti korupsi. Terus dari nantinya ada kegiatan FGD juga, diharapkan adik-adik itu bisa saling kenal gitu dengan teman-teman dari luar sekolah, bisa memperluas relasi juga, ketemu teman-teman baru untuk saling berdiskusi dan bertukar pikiran. Seperti itu, Kak. Oke, wah ternyata ini ekspektasi dari teman-teman pun juga pastinya sangat tinggi gitu ya untuk kegiatan ini, karena emang positif banget kegiatannya, rangkaian kegiatannya pun juga banyak, tadi udah disebutin, udah di-mention sama Kak Nara sama Kak Yumi. Nah mungkin buat lebih rincinya gitu kali ya Kak ya, untuk kegiatannya nanti akan terlaksana dari jam berapa sampai jam berapa sih? Kurang lebih untuk untuk waktunya sendiri itu dari jam 8 hingga jam 12:45 waktu Indonesia Barat. Jam 8 pagi. Oh, jam 8 pagi masih seger-segernya tuh ya, sampai baru siang. bangun. Baru bangun, bener. Nah, ini jadi nanti buat Kang Mas Bayu yang mendapatkan materi pun masih seger gitu ya. Nanti yang mau mengikuti seluruh kegiatan pun pastinya nanti bisa terlaksana sampai nanti jam 12 siang gitu ya. Nah, terus buat teman-teman panitia sendiri ini kan udah dipersiapkan dari bulan Juni ya, sampai akhirnya nanti kita tinggal menunggu eksekusi nanti di tanggal 19 Oktober 2024. Nah ini menemukan ada kendala atau sebuah ketrikian gitu nggak sih dalam mempersiapkan gemakan aksi ini? Ada nggak? Wah, sejujurnya sih banyak ya. Oh, banyak ya? Iya, banyak banget sebenarnya perubahan dari perencanaan awal kami, mulai dari target pesertanya gitu karena diminta oleh pihak KPK, terus juga sempat ada perubahan tempat dan narasumber yang mengharuskan kami panitia itu untuk bisa mungkin berpikir cepat gitu, harus gimana untuk menginisiasi masalah-masalah yang timbul gitu. Jadi sempat banyak hal-hal yang nggak terduga lah Mbak yang terjadi seperti itu. Oke, berarti ini kalau so far sampai tanggal 10 ini persiapannya udah berapa persen nih buat gemakan aksi ini? Kurang lebih berapa nih Kak? 80 ya, sekitar hampir nyentuh 80% sih 80% ya, hampir finish sampai nanti eksekusinya di tanggal 19 Oktober ya. Oke, nah ini kalau boleh tahu nanti narasumber yang dihadirkan gitu ya, yang ada di kegiatan gemakan aksi ini ada berapa orang sih? Ada 3 orang Kak. Oh, 3 orang. Kira-kira boleh di-spill nggak siapa aja narasumbernya? Boleh ya? Siapa aja nih kalau boleh tahu? Narasumbernya yang pertama itu dari KPK langsung Kak, ada Kak Epi Handayani itu yang akan mengisi di talk show kita. Kemudian ada sutradara yang filmnya ini masih anget-angetnya nih Kak di bioskop. Itu ada Kak Jaihan Angga, sutradara Seni Memahami Kekasih. Kemudian ada yang ketiga sutradara dari film yang akan kita tampilkan, yaitu ada Kak Iqbal Arifur Rahman. Itu adalah sutradara film Anbaida Kak. Oke, 3 narasumber itu tadi ya. Iya, betul. Wow, jadi buat Kang Mas Bayu, karena ini menarik banget ya, narasumber yang dihadirkan pun nggak kaleng-kaleng gitu. Jadi sayang banget kalau Kang Mas Bayu sampai nggak ikutan. Nah ini udah ada pertanyaan yang masuk nih. Terima kasih yang sudah ikut bertanya. Ini kita jawab satu persatu dulu kali ya. Boleh, Kak Nara. Ini ada Vera dari Semarang. Mau tanya dong, event ini tuh ada batasan umur nggak sih? Nah ini kayaknya baru denger ini. Biar lebih afdol, silahkan langsung dijawab lagi sama Kak Yumi sama Kak Nara. Ada batasan umurnya nggak sih? Event ini tuh batasan umurnya dibuktikan lewat kartu pelajar sih Kak. Untuk kan karena ini kita juga punya target tersendiri, usia tersendiri, jadi untuk semua pelajar yang masih terdaftar hingga tahun ini menjadi siswa maksimal SMA atau SMK kelas 12 Kak. Oke, maksimal kelas 12 ya Vera. Ini kayaknya Vera udah melebihi batas tapi pengen ikutan gitu ya. Jadi ada batasan usianya, maksimal SMK kelas 12. Oke, terus yang sudah bertanya terima kasih. Ada yang dari Semarang, mau izin tanya dong Kak, ini kira-kira hal apa sih yang bikin menarik dari kegiatan ini biar kita anak-anak muda ini bisa tertarik buat ikut serta atau ikut event ini? Silahkan, mau dijawab Kak Yumi atau Kak Nara nih?
Oke, mungkin boleh dari aku dulu ya Kak. Jadi kayak tadi ya, karena acara kita ini tuh kita bakal nonton film bareng, kemudian ada sesi diskusinya dan ada sesi talk show bersama narasumber. Kita bakal belajar tentang sikap-sikap anti korupsi dengan cara yang menarik gitu, dengan cara yang berbeda dari biasanya. Jadi lebih ke pembelajaran secara santai gitu, tapi tetap bermakna gitu. Jadi di sini bakalan dapat banyak hal, tapi kayak tetap dengan cara yang fun seperti itu Kak. Oke, jadi gitu ya. Siapa nih? Bejo, waduh, dari Semarang ya. Terima kasih ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan kamu, Mas Bejo atau Dek Bejo ini. Terus ada yang bertanya juga dari Rudi di Kalibanteng. Ini yang identik tindak korupsi kan biasanya pejabat. Nah, harusnya di acara itu dihadirkan pejabat untuk cerita dari sisi dia. Abis itu dilanjut sesi roasting. Wah, ini kayaknya suka ngerosting nih Mas Rudi. Jangan ya, bahaya nih. Mungkin ada tanggapan dari Kak Yumi ataupun Kak Nara? Mungkin dari aku sih Kak, kalau untuk menghadirkan pejabat, karena ini kan target dan tujuan utama kita untuk edukasi anti korupsinya melalui film. Jadi untuk mendatangkan pejabat untuk merosting sendiri itu agak kurang pas dengan tujuan acara kita. Apalagi acara kita kan screening film utamanya. Jadi mungkin untuk roasting pejabat bisa kita kemas ya Kak di next event. Iya, mungkin di acara lain gitu ya. Karena kebetulan kita kan juga targetnya siswa SMP dan SMA ya. Jadi kalau mengundang dan merosting pejabat mungkin agak nanti kaget nih. Sebenarnya. Oke, jadi gitu ya Mas Rudi ya. Wah, bahaya nih sukanya ngerosting ya. Udah dijelasin ya tentang kegiatannya Gemakan Aksi sedetail-detailnya. Nah, tapi kita ada yang ke-skip dikit nih. Ini kan tadi udah dijelasin kalau nantinya bakal ada screening film. Nah, ini kira-kira bakal ada berapa film sih yang akan dipertontonkan nanti di tanggal 19 Oktober? Akan ada 3 film Kak. Tapi untuk durasinya ini karena ini mini film, jadi itu sekitar 15 menit per film. Oh, 15 menit per film ya. Oke. Nah, buat nanti menjelang hari H gitu ya. Kira-kira teman-teman yang udah daftar, yang pengen ikutan, ini ada aturan-aturan tertentu nggak sih yang harus diikutin gitu ya, entah itu dress code atau nanti harus bawa apa segala macam gitu, ada nggak sih? Oke, jadi sebenarnya fleksibel sih kayak acara kita. Untuk dress code sendiri nih pakai baju bebas aja, bebas pantas, yang penting sopan dan tetap nyaman juga untuk dipakai. Terus tuh yang penting datang dengan penuh semangat dan antusiasme aja gitu buat mengikuti rangkaian acara Gemakan Aksi. Jadi nggak perlu persiapan yang banyak atau ribet gitu. Cukup datang dengan semangat dan penuh antusias untuk belajar bareng-bareng gitu sama panitia Gemakan Aksi. Oke, itu yang paling penting ya. Nanti kalau pagi-pagi udah ngantuk ya kan, mungkin diusahakan jangan lupa sarapan juga ya. Betul, jangan lupa sarapan. Terus malam sebelumnya juga jangan begadang ya. Nah, ini terus buat teman-teman yang nanti pengen ke sana ke lokasi gitu kan, ada yang belum tahu juga nih. Kira-kira itu lokasinya kan di gedung BBPMP. Nah, tapi kayak ada nggak sih patokan-patokan tertentu gitu biar nanti teman-teman tuh nggak kebingungan buat cari lokasinya? Ada dong Kak pastinya, karena di BPMP kan ini kawasannya luas banget ya Kak. Itu misalkan teman-teman mau datang ke sana, patokannya itu ada Yonif 400 Banteng Rider Banyumanik. Jadi itu di sampingnya tuh ada jalan, teman-teman bisa masuk lurus terus sampai nanti mentok ada BPPMP. Jelas banget kok teman-teman, ada plangnya gitu Kak. Jadi pokoknya gede nanti tulisan BPPMP langsung masuk ke situ ya. Nanti bakal ada teman panitia nggak yang mengarahkan ke lokasi di hari H? Ada Kak, bakalan ada. Jadi jangan takut kesasar Kang Mas Bayu. Besok di hari H tetap ada teman-teman panitia yang mengarahkan untuk ke lokasi. Nah, terakhir nih sebelum kita pamitan, karena ternyata kita udah ngobrol selama 1 jam nih Kak Yubi sama Kak Nara ya. Makanya. Nah, ini terakhir ada yang pengen disampaikan gak sih buat Kang Mas Bayu yang ada di rumah, yang belum daftar? Yuk segera daftar buat ikutan kegiatan Gemakan Aksi. Mungkin dari Kak Yumi atau Kak Nara dulu? Mungkin dari aku dulu kali ya Kak. Boleh. Buat Kang Mas Bayu yang ada di rumah atau dimanapun berada, jangan lupa untuk
follow Instagram kita @gemakan.aksi karena di situ akan ada update info menarik dan juga pendaftarannya tuh ada di situ. Teman-teman langsung aja kepoin di sana. Dan yang pasti jangan lupa daftar acara kita. Karena acara kita gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jadi langsung aja cus ke link pendaftaran kita, daftar dan dapetin seluruh benefitnya. Karena yang tadi udah dijelasin juga benefitnya sangat amat banyak. Teman-teman bisa belajar, bisa dapat relasi dan juga bisa tahu istilahnya screening diri kita apakah kita pernah korupsi atau belum pernah gitu Kak. Oke, kalau dari Kak Yumi apa nih Kak Yumi? Aku mungkin buat Kang Mas Mbak Yu yang mau daftar ini jangan ditunda-tunda gitu, langsung daftar sekarang aja karena tadi yang kayak Kak Nara bilang kita kuotanya terbatas gitu. Jadi langsung cus ke Instagram kita aja @gemakan_aksi terus buka posternya dan daftar di link pendaftarannya yang ada di bio Instagram juga gitu. Bisa segera daftar dan jangan lupa untuk datang acara kita di tanggal 19 Oktober di gedung BPPM karena kita bakal nonton film bareng, terus kita bakal diskusi dan belajar bareng-bareng juga untuk menerapkan nilai-nilai integritas dan mencegah korupsi dengan cara yang asyik gitu. Jadi buat Kang Mas Mbak Yu yang mungkin masih bingung weekendnya mau ngapain gitu, terutama yang masih SMP SMA, boleh banget daftar acara Gemakan Aksi. Oke, jangan sampai lupa Kang Mas Bayu ditunggu di tanggal 19 Oktober 2024. Oke, kalau gitu terima kasih banyak nih Kak Nara, Kak Yumi ya sudah meluangkan waktunya datang kita ngobrol-ngobrol bareng, sudah menjawab pertanyaan dari Kang Mas Bayu juga seputar Gemakan Aksi ini. Sukses selalu buat Kak Yumi sama Kak Nara ya. Terima kasih juga Kak Sita. Sama-sama radio. Amin. Lancar juga sampai nanti hari H ya. Amin. Ini semoga juga acaranya bisa membawa manfaat untuk semuanya. Terima kasih juga nih buat Kak Mas Bayu yang sudah ikutan mendengarkan obrolan Sita, Kak Yumi dan juga Kak Nara siang hari ini. Semoga obrolan kita tuh bisa membawa insight buat Kak Mas Bayu yang ada di rumah ya. Dan selain ini Kak Mas Bayu jangan kemana-mana karena bakal ada program lain yang bisa kamu dengerin. So tetap stay tune di Jateng Radio. Dengerin Jateng dari mana saja. Sita, Kak Yumi dan Kak Nara pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.